Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan gue Indra. Hari ini gue mau ngomong tentang keresahan. Resah itu artinya kita tuh merasa gimana ya, nggak nyaman di perasaan kita, ya. Karena ada unek-unek yang nggak bisa keluar. Karena ada kecewa, ada rasa sedih campur jadi satu. Kalau haru konotasinya adalah positif. Wah, kita bahagia, haru, ada happy-nya, tapi ada juga kayak sedihnya sedikit, tapi jadinya haru, konotasinya positif. Tapi kalau resah, resah dan gelisah ya kayak lagu, itu adalah artinya perasaan kita tuh nggak nyaman, lebih ke konotasi yang negatif gitu. Nah, ini yang dirasakan teman-teman penderita OCD anxiety kalau memang dia lagi nahan tindakan pengulangannya atau lagi nahan anxiety-nya lagi kumat, ya. Hari ini banyak yang DM di Instagram gue nanya tentang hal itu. Ada juga yang dia ngalamin sama seperti yang gue alami ya. Jadi dia pernah OCD, sembuh terus kumat karena anxiety. Dia ngerasa keliengan dan lain-lain. Nah, kalau dia nggak turutin atau kalau dia nggak turutin tindakan pengulangannya, atau kalau dia cuekin aja itu anxiety itu rasanya nggak nyaman, ya. Perasaan itu tuh nggak nyaman. Jadi pikiran negatifnya nyuruh fokus aja di anxiety-nya ini, di yang dia rasain, misalnya kayak keliengan atau apa atau lemes, gemeteran, itu fokus di situ. Padahal salah teman-teman. Kalau lo fokus di tindakan pengulangannya sama rasa resah yang lo rasakan, itu tuh membuat lo jadi semakin lama mengatasi si anxiety ataupun OCD ini. Apalagi ditambah dengan GERD. Ada memang sensasi fisik, dan itu udah gue bilang berkali-kali solusinya adalah pola hidup dan pola makan tentunya, ya. Gue kasih saran ke dia pola makan gitu, karena biasanya orang kan kalau nggak ada yang dia rasain dia merasanya kan sehat gitu. Jadi kalau ada yang dia rasain kayak keliengan atau sesek atau kayak gemeteran, itu kan pasti merasanya memang lagi sakit gitu kan. Nah, feel semacam itu tipuannya di situ. GERD anxiety itu bermainnya di situ. Nah, resah ini kalau kalian suka nonton stand up komedi, komika-komika yang bagus itu yang memang jujur dengan keresahannya. Dia lagi keresah apa tuh dia jadikan suatu komedi, unsur komedi. Dia dikasih premis, setup, punchline gitu ibaratnya. Nah, bikin lagu juga kayak gitu. Hal-hal yang seni itu bermula pasti dari resah. Kalau lo bikin lagu ada dengan keresahan yang lo alami, entah entah resah tentang apapun ya, tentang politik, tentang apapun, itu pasti dapat dapat feel-nya gitu, ya. Jadi lo harus bayangin dulu lo sebenarnya lagi terganggu dengan apa gitu. Nah, solusinya adalah mengutarakan itu, mengeluarkan itu, membuang itu. Bisa dengan ngobrol dengan teman, ngobrol dengan keluarga, kasih tahu yang lo rasakan, curhat lah ibaratnya gitu. Atau ngobrol dengan diri sendiri, kasih motivasi ke diri sendiri. Itu disebut dengan sugesti positif atau afirmasi gitu, afirmasi positif. Lo kasih kalimat positif ke diri lo, gue baik-baik aja, ayo lo bisa. Lo sebut diri lo misalnya, ayo Ndra lo bisa, lo harus semangat Ndra, lo bisa gitu, ya. Atau bisa juga yang paling penting adalah saat lu berdoa deh. Lu di situ bisa ngadu apa namanya? Seluas-luasnya, lu sedalam-dalamnya, sebebas-bebasnya lu utarakan apa yang lu rasakan. Keresahan lu tuh lu utarakan. Gitu. Ya. Kenapa gue bilang berdoa ini penting, ya? Karena kalau lu baca atau lihat penelitian-penelitian, itu orang yang berdoa itu di saat dia berdoa, teman-teman, itu dia betul-betul merasakan sebuah kepasrahan dan keikhlasan yang total gitu. Karena disitulah proses penghambaan seorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita itu merasa kecil saat kita meminta, memohon, ya, kepada yang Maha Pemberi. Itu kita merasa kecil. Di saat itu juga kita merasa kita nggak berdaya. Makanya kita butuh pertolongan. Disitulah kita terhindar dari sifat sombong. Makanya orang-orang yang nggak pernah berdoa itu kayak sombong gitu. Macam kayak orang-orang sombong, kayak ya udah bisa, udah merasa hebat sendiri kayak gitu. Makanya berdoa. Minimal berdoa, kalau lu nggak tahu apa yang lu mau, lu minta, ya minta aja yang terbaik, atau ya
minta ampun. Karena setiap orang pasti punya salah. Ya, kita nggak terbebas dari dosa dan kesalahan. Makanya itu setiap hari memang harus minta ampun. Itu. Saat lo meminta, lo memohon, nah disitulah titik kepasrahan seseorang. Gitu. Jadi saat orang berdoa tulus, ikhlas, hatinya juga harus sampai bergetar ya. Karena lo cuma kalau berdoa, ya Allah pengen kaya misalnya gitu. Ya Allah pengen sehat. Nah itu kan nggak pakai perasaan, lu ngomongnya cuma ngoceh doang. Tapi sebegitu aja itu bermanfaat. Misalnya baru bangun, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah sembuhkanlah dari OCD ini. Udah bangkit terus jalan aktivitas gitu misalnya. Itu udah bermakna teman-teman. Daripada lo ngucap-ngucap yang nggak benar, mendingan berdoa. Tapi kalau ditambah dengan ketulusan, lo rasakan, ya Allah sembuhkanlah hamba dari OCD ini, ya Allah hamba mohon. Udah, itu jauh lebih feel. Ntar perasaan lo akan lebih tenang. Yang tahu kualitas doa lo itu udah tulus atau belum, itu memang sulit. Tapi lo bisa merasakannya. 100% udah tulus, 100% udah ikhlas. Tapi saat lo benar, lo bisa merasakannya. Berdoa lo udah benar nih, udah di jalan yang benar ibaratnya nih. Nggak asal-asalan, lo udah coba maksimal. Semaksimalnya tuh lo bisa rasakan. Batinnya juga akan tenang. Dan secara nggak langsung lo akan bilang ke alam bawah sadar lo, ayo bangkit, ayo sembuh, ayo sehat, ayo semangat, kayak gitu. Jadi jangan diremehkan teman-teman. Jadi keresahan lo itu, perasaan tidak nyaman lo itu, kan lo lagi nahan nih pengulangan. Nah itu sampaikan dengan doa. Lo udah berusaha, lo berdoa dulu. Malah yang bagus tuh harusnya dibalik, doa dulu. Lo kata ustadz gue, terbalik. Biasanya kan orang usaha dulu baru berdoa, ya Allah mudah-mudahan berhasil, baru pasrah. Salah, harusnya di depan dulu. Keikhlasannya berdoa dulu, semoga berhasil nih. Gitu. Jadi kita udah siap, berhasil atau nggak berhasil, kita udah pasrah duluan. Enak jadinya. Nah, gue diajarinnya waktu itu begitu. Ya ada benarnya dan gue terapin coba gitu. Jadi mulai apa-apa, makanya kita disuruh mulai dengan bismillah. Kenapa teman-teman? Karena disitulah kita libatkan Allah langsung pada titik pertama kita mulai. Jadi kalau lo mau sembuh, lo bismillah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Udah niatin. Pengen sembuh ya Allah. Gitu. Mohon dulu baru lo ikhtiar. Tahan 1 hari, jangan mengulang. Habis itu nggak nyaman ya Allah. Ngadu. Gitu. Ya. Dan ini adalah sebuah kenikmatan teman-teman. Kalau lo bisa merasakannya itu kenikmatan daripada berdoa itu tadi gitu. Ya, yang tulus, yang ikhlas. Dan kalau dikabulin atau belum, ya, itu perkara belakangan. Karena itu hak prerogatif Allah gitu. Terserah Allah Subhanahu wa taala mau kabulinnya kapan atau gimana. Yang penting kita berdoa dan ikhtiar aja terus. Dan gue pernah dengar seorang ustadz bilang, kalau seandainya belum dikabulin, nanti dikabulinnya di akhirat. Lo berdoa apapun, berdoa aja. Dijadikannya tuh pahala. Ya, jadi ada orang nanti di akhirat timbangannya tiba-tiba berat. Kenapa? Karena berat kebaikannya gitu ya. Kenapa? Amal kebaikannya timbangannya berat. Kenapa? Karena seringnya berdoa. Kayak gitu. Jadi jangan ragu buat berdoa. Sampai kata ustadz tuh, sampai ke hal-hal yang remeh. Gitu. Sekali lagi gue sering banget tekanin begitu kan. Sampai hal-hal yang remeh. Misalnya nih, lo kena OCD sekarang. Lo mau kamar mandi. Pasti kan jadi momok kamar mandi itu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu kan doanya tuh yang diajarkan. Seperti itu. Ya, Rasulullah mengajarkan doa itu. Kita berdoa seperti itu. Terus kita bisa tambahkan teman-teman. Ya Allah, hamba takut kalau mengulang-ulang lebih banyak ini di kamar mandi. Hamba takut kalau najis dan lain-lain ya Allah. Ikhlaskanlah pikiran hamba. Ya, bersihkanlah badan hamba semua ini dari najis-najis. Karena hamba mau ibadah. Tolong bantu ya Allah. Hamba berniat untuk tidak mengulang sama sekali. Hamba berniat untuk 1 kali aja mandi dan wudunya. Tolong bantu ya Allah. Masuk kamar mandi. Bismillah, udah. Tapi jangan di dalam kamar mandi lo berdoa, kan gak boleh. Selesai keluar. Ya, jangan lupa masuk kaki kiri. Pas keluar kaki kanan. Langsung sebut gufronaka. Gitu. Ya Allah ampunilah diriku gitu artinya. Jadi keluarnya juga ada doanya, gufronaka gitu. Nah udah
Udah selesai, udah ikhlas lu sholat. Udah, yang tadinya apalah ada takut kena najis, takut sholatnya nggak sah. Ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha tahu bahwa lo sudah berusaha, teman-teman, gitu. Ya, jadi keresahan lo itu yang paling utama lo utarakan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang punya diri kita nih, ya, yang menciptakan kita tuh Allah, yang lebih tahu tentang diri kita tuh Allah. Lo nanyanya sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama manusia. Gitu. Baru setelah itu Allah akan kasih ide nanti, oh coba cerita sama orang tua atau cerita sama keluarga, cerita sama pasangan. Coba misalnya, waktu itu gue ketemu video Bang Zikri Hadat tuh, gue berdoa aja, gue sampai nangis-nangis, gue berdoa aja. Ini kenapa sih ya Allah gitu. Terus tiba-tiba di satu siang setelah gue makan siang lagi GERD anxiety parah-parah selesai itu biasalah. Gue coba lihat-lihat YouTube gitu kan. Tadinya gue lihat YouTube, gue coba dengan hal-hal yang ceramah-ceramah aja gitu kan. Tiba-tiba muncul, tahu-tahu di video Bang Zikri Hadat. Yang video pertamanya tuh, lu lihat ya. GERD anxiety apa gitu. Judulnya gue lupa judulnya. Pokoknya yang video pertamanya itu, yang angle-nya masih potret gitu. Gue buka. Terus dia bilang, ini kan yang lo rasain, wow. Perasaan kayak... gue nih punya penyakit berat kayaknya nih gitu-gitu. Wah, gue punya sakit mah yang berat kayaknya nih. Itu kan yang lo rasain gitu. Terus dia sampai bilang, dia cerita di jalan dia kena kumat gitu. Pas dia ikhlas, ya udah ya Allah ikhlas. Ibaratnya kalau memang mati sekarang udah mati sekarang, nggak apa-apa gitu. Sampai begitu dia ikhlasnya. Akhirnya malah sembuh dia. Malah hilang tuh GERD anxiety itu. Pas dia kan cemas karena belum makan gitu ya. Pas dia di tempat makan malah udah sehat baik-baik aja. Udah dia belum makan terus dia macet, kata dia begitu. Jadi dia udah ikhlas, nggak ada yang bisa dilakukan, putar balik nggak bisa. Akhirnya pasrahan dia timbul kan. Udah dia berdoa. Nah itu kuncinya. Gue pas nonton itu pertama kali, gue langsung kayak punya kekuatan, ya. Terus langsung gue keliling naik motor, gue sambil berdoa juga gitu ya. Gue keliling, gue coba beraniin diri. Tadinya gue gak berani naik motor beneran. Karena anxiety itu bener-bener kagak berani gue naik motor. Gue coba keliling, gue berdoa dalam ruangan yang gak ada orang, gue berdoa di situ. Gue nangis-nangis. Pokoknya gue keluarin semua unek-unek gue gitu. Gue coba ibaratnya coba nerima saat ini gitu. Keadaan gue lagi kena GERD anxiety, oke gue terima. Udah selesai begitu, gue lebih plong. Baru gue makan tuh enak. Tadinya tuh hampir sebulan gue makan kagak ada rasanya, kayak aduh jadi kurus juga badan gue, turun 15 kilo. Di situ baru gue makan enak pas malam, waduh enak banget. Tapi besoknya nggak sepenuhnya langsung total sembuh ya, namanya pikiran negatifnya masih ada. Nih gue tonton dulu video dia, gue tonton terus. Gue sambil makan sambil nonton video dia, masya Allah. Makanya tuh gue berterima kasih banget sama Bang Zikri Hadat tuh ketemu videonya. Nah yang bikin ketemu emangnya dia si Bang Zikri itu, atau ada yang ngasih tahu gue? Enggak. Ketemu muncul di apa sih kalau di YouTube tuh thumbnail ya apa? Muncul di home gitu, di thumbnail gitu, kayak muncul begitu aja. Terus gue nggak sengaja buka gitu loh teman-teman. Itu kan unik. Mungkin diantara lo juga ada yang ngerasain kayak gitu, tiba-tiba muncul video gue nih. Nah mungkin itu jawaban Allah. Karena setelah itu Bang Zikri Hadat itu nyaraninnya, kalau nggak salah gue jadi berkembang, jadi ketemu Erick Wibowo, nah gitu. Terus dia nyalaninnya, coba bikin. Entah siapa yang nyaranin, apa Bang Zikri apa Bang Erick Wibowo ya. Dia terus nyaranin coba bikin pengalaman lo gitu. Buat ngebantu teman-teman juga. Oh bener juga nih. Makanya waktu itu gue bikin. Nah gue bikinnya OCD. Karena gue ingat dulu gue pernah OCD waktu SMP gitu. Kenapa nggak coba gue share? Ternyata memang belum banyak waktu itu OCD yang share. Akhirnya gue share. Ternyata banyak banget orang yang kena OCD. Dan tersiksa, ngerasa kayak aneh sendiri gitu. Ya. Baru kemudian udah mulai belakangan ini ya, anxiety, OCD, GERD itu jadi hal yang dibicarakan sama orang gitu. Apalagi anak-anak Jaksel tuh ya, kalau ngomongin ada stres dikit, cemas dikit tuh langsung bilangnya anxiety gitu. Padahal anxiety bukan hanya kecemasan lu kayak mau tampil terus lu jadi gugup, itu anxiety, nggak begitu. Anxiety itu lebih parah daripada itu yang lu rasakan. Itu sering panic attack ya. Ketakutan yang tanpa sebab yang dirasakan di fisik banyak, nggak cuma kayak deg-degan kalau ada triggernya doang teman-teman. Jadi parah itu. Bisa orang lain ngelihatnya kayak biasa aja, ternyata yang lo alamin tuh berat gitu. Nah itu ya. Jadi
keresahan semacam itu kan orang lain nggak tahu nih. Saat lo baca komen, oh ternyata banyak yang ngalamin. Bahkan gue lihat di komen yang video Bang Zikri itu, ada yang udah sakit mah sampai dirawat terus dia tiba-tiba sembuh nonton video itu, istrinya sampai bingung. Berarti dia bukan mah, memang GERD anxiety gitu ya. Kalau mah beneran memang ada yang luka dan lain-lain, itu pasti butuh proses gitu. Nah biasanya GERD ini orang yang ada sensasinya itu di lambungnya itu karena banyak cemas kan, asam lambungnya kan bergerak terus tuh. Dan itu ada koneksinya karena kan otaknya ngasih sinyal ke begitu gitu. Ada hubungannya antara otak dia cemas sama asam lambung yang naik. Makanya gara-gara sering pergerakan gitu, jadi kayak baret, entah baret bukan baret ya, kayak bentol-bentol di kayak titik-titik kecil gitu, kayak bukan luka sih, kayak cuma kayak berbekas gitu aja. Nah itu juga gue taunya dari Bang Zikri, dia kan pernah di endoskopi tuh. Nah kata dokternya ya gitu, kayak ini aja, kayak bentol-bentol gitu, kayak karena bergerak terus kan asam lambungnya ya gitu. Penjelasan ilmiahnya ya gitu teman-teman. Jadi lu nggak perlu khawatir, insya Allah emang itu jawabannya gitu ya. Kalau lu merasakan gejala yang sama, keresahan semacam itu, ya gue udah tak kasih tahu itu hanya sementara. Jadi lu mau percaya ya alhamdulillah, kalau nggak percaya ya nggak apa-apa juga gitu ya. Mungkin ada cara lain Allah mengingatkan lu, bukan dari gua gitu kan. Tapi kalau lu mau coba pahami gitu ya, lu udah berhasil nahan nih, terus perasaannya nggak nyaman, itu kan udah gua wanti-wanti gitu. Harusnya lu udah tahu, oh iya ya, tadi Bang Indra ngomongnya emang begitu, berarti gua harus tahan nih perasaan tidak nyamannya. Nah gua mau sembuh apa enggak nih, lu kasih sugesti ke tubuh lo gitu. Kalau ayo tubuh, kalau lu mau sembuh lu harus tahan, kita harus berjuang nih gitu. Jadi gitu teman-teman ya, semoga bermanfaat, semoga nanti bisa lebih yakin. Pokoknya kalau ada resah, coba berdoa, coba ya ceritain juga ke orang lain gitu, karena lu nggak bisa menanggung beban lu sendiri gitu kan. Ceritainnya juga bukan yang ngeluh-ngeluh doang, tapi ya coba minta didoain juga sama orang lain, apalagi orang-orang yang soleh, apalagi orang tua sendiri gitu, atau pasangan sendiri, anak kita, atau misalnya ke saudara kita gitu, atau teman-teman kita, coba minta didoain. Jadi jangan malu lu merasakan sekarang ini gitu. Oh nanti gue dibilang gila Bang, nanti gue dibilang stres. Jangan kayak gitu teman-teman ya, itu perangkapnya lagi sih pikiran negatif. Oke teman-teman, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.